Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Desti Julfitria. Di video kali ini aku bakal share sama kalian soal-soal SKB Formasi Dokter. Di video ini aku bakal share 15 soal dan seperti biasa kunci jawaban ada di akhir video. Dan sebelum kita mulai, jangan lupa siapkan alat tulis kalian untuk mencatat jawaban dan aku kasih kalian waktu satu soalnya 50 detik sejak aku membacakan soal. Soal nomor 1, seorang laki-laki 35 tahun pengguna narkoba datang dengan keluhan mual muntah, jantung berdebar, keringat dingin, air mata nerocos. Pasien juga merasa sedih dan bersalah kepada keluarga. Apa diagnosis yang tepat dari kasus ini? A. Intoksikasi opioid, B. Intoksikasi alkohol, C. Intoksikasi kabanis, D. Withdrawal opioid, E. Withdrawal kabanis. Soal nomor 2, seorang wanita G8P5A2 hamil 15 minggu datang dengan keluhan utama lemah dan pucat. Dari pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva anemis, punel positif. Dari pemeriksaan laboratorium didapatkan HB 9,5, SADT mikrositer, poikilositosis, pensil sel, dan target sel. Suplemen yang harus diberikan: A, Fe, B, folat, C, vitamin B12, D, vitamin C. Soal nomor 3, seorang perempuan usia 33 tahun datang ke poliklinik umum dengan keluhan keputihan. Keluhan telah dirasakan sejak 1 minggu yang lalu, keputihan berwarna kuning kehijauan disertai bau busuk dan berbusa. Pada pemeriksaan inspekulo terdapat gambaran strawberry appearance pada dinding vagina dan serviks. Apakah diagnosis yang paling mungkin? A. Infeksi genital non-spesifik, B. Cervicitis gonorrhoeae, C. Candidiasis vulvovaginal, D. Vaginosis bakterial, E. Trichomoniasis. Soal nomor 4, seorang laki-laki 25 tahun datang dengan keluhan nyeri pada biji testis kiri. Nyeri dirasakan tiba-tiba saat bangun tidur. Pemeriksaan nyeri tekan pada perabaan. Nyeri berkurang saat testis didorong ke kranial. Tidak ada riwayat trauma dan gangguan BAK. Diagnosis yang mungkin adalah A. Varicocele, B. Hidrocele, C. Torsiotestis, D. Vaginasitis, E. Tubasititis. Soal nomor 5, seorang anak laki-laki usia 13 tahun datang dengan ibunya dengan keluhan pusing. Dari hasil pemeriksaan didapatkan hiperglikemia ketoasidosis. Terapi yang tepat untuk pasien tersebut adalah A. Kristalin insulin, B. Gliburid, C. Insulin reguler, D. Utralente, E. Tolbutamide insulin. Soal nomor 6, seorang bayi berusia 7 bulan dibawa ibunya ke poliklinik dengan keluhan kedua mata selalu berair dan mata selalu dipicingkan terutama di ruang yang terang. Kelopak mata tidak tampak bengkak dan tidak ada belekan pada kedua mata. Apakah kelainan yang dapat ditemukan pada pemeriksaan oftalmologi pada bayi tersebut? A. Terdapat keruhan pada lensa, B. Terdapat bercak putih di tengah pupil, C. Kelopak mata tidak tumbuh sempurna, D. Ukuran kornea lebih besar dari normal, E. Terdapat massa tumor di dalam bola mata. Soal nomor 7, seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan dibawa berobat ke puskesmas dengan keluhan kulit mengelupas di hampir seluruh tubuh sejak 2 hari yang lalu. Sebelumnya terdapat demam, pemeriksaan fisik suhu 39 derajat Celcius. Pemeriksaan dermatologi ditemukan bula kendur, skuama, dan erosi, serta kulit tampak mengelupas di hampir seluruh tubuh. Apakah diagnosis yang paling mungkin untuk kasus tersebut? A. Impetigo bullosa, B. Pemphigus vulgaris, C. Sindroma Stevens-Johnson, D. Toxic necrolysis epidermal, E. Staphylococcal scalded skin syndrome. Soal nomor 8, seorang wanita berusia 30 tahun G1P0A0 hamil 34 minggu datang ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan keluar air dari jalan lahir yang disertai mulus-mulus. Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70.
nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus 33 cm. Janin presentasi kepala, tunggal, kontraksi teratur 1 kali dalam 15 menit selama 25 detik. DJJ 148. Pada pemeriksaan dalam didapatkan porsio lunak, aksial, pembukaan serviks 1 cm. Dari tes lakmus didapatkan lakmus merah berubah warna menjadi biru, kepala teraba di atas pintu atas panggul. Yang menjadi dasar diagnosis pada pasien adalah A. Pembukaan serviks dan HIS, B. Ketuban pecah pada usia kehamilan 34 minggu, C. Kontraksi uterus pada usia kehamilan 34 minggu, D. Tinggi fundus uterus 33 cm pada usia kehamilan 34 minggu, E. Porsio lunak dan kepala di atas pintu atas panggul. Soal nomor 9, seorang laki-laki usia 50 tahun datang dengan keluhan sering berkeringat dan gemetar. Terapi yang dapat menyebabkan gejala di atas adalah A. Sulfonilurea, B. Biguanid, C. Asarbos, D. Thiazolindinedion, E. Glinid. Soal nomor 10, seorang bayi laki-laki berusia 5 bulan dibawa ke poliklinik dengan keluhan adanya bercak putih di tengah-tengah bagian hitam mata sejak 2 bulan yang lalu. Bagaimana cara mendeteksi adanya gangguan penglihatan pada bayi tersebut? A. Tes Lea chart, B. Tes hitung jari, C. Tes objek warna, D. Tes Snellen chart, E. Tes Inshihara chart. Soal nomor 11, seorang pria berumur 55 tahun dibawa ke UGD karena nyeri dada kiri yang hebat sejak 4 jam yang lalu, disertai sesak napas. Tidak ada riwayat perdarahan atau ikterik. Pada pemeriksaan didapatkan pasien tampak pucat, gelisah, tekanan darah 80/60, nadi 120, napas 30, dan terdapat galop. Apakah diagnosis yang paling mungkin? A. Shock septik, B. Shock distributif, C. Shock analfilatik, D. Shock neurogenik, E. Shock kardiogenik. Soal nomor 12, seorang laki-laki berusia 61 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan tidak bisa buang air kecil sejak 12 jam yang lalu. Sebelumnya, jika buang air kecil sering terganggu seperti harus mengedan, pancaran kemihnya lemah, dan sering terbangun malam hari untuk buang air kecil. Dokter memasang kateter urin kemudian melakukan pemeriksaan fisik dan didapatkan prostat teraba membesar, bernodul keras, dan permukaan tidak rata. Apakah diagnosis yang paling mungkin? A. Prostatitis, B. Seminoma, C. Vesikolitiasis, D. Suspek karsinoma prostat, E. Benigna prostat hiperplasia. Soal nomor 13, bayi 3 bulan, bintik merah setelah lahir, ibu mengira bintik digigit nyamuk. Bintik sekarang berukuran kurang lebih 0,5 cm, terletak di pipi kiri. Terapi yang tepat adalah A. Observasi, B. Eksisi, C. Laser, D. Suntikan sklerosis, E. Kortikosteroid. Soal 14, seorang wanita berusia 30 tahun, G1, P0, A0, hamil 34 minggu, datang ke unit gawat darurat rumah sakit dengan keluhan keluar air dari jalan lahir yang disertai mules-mules. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darah 110/70. Nadi 88 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit. Pada pemeriksaan obstetri didapatkan tinggi fundus 33 cm. Janin presentasi kepala, tunggal, kontraksi teratur 1 kali dalam 15 menit selama 25 detik. DJJ 148. Pada pemeriksaan dalam didapatkan porsio lunak, aksial, pembukaan serviks 1 cm. Dari tes lakmus didapatkan lakmus merah berubah menjadi warna biru. Kepala teraba di atas pintu atas panggul. Yang menjadi salah satu tanda munculnya komplikasi pada pasien yaitu A. Hipertensi, B. Perdarahan, C. HIS menghilang, D. Suhu 37,5 derajat Celcius, E. Leukosit ibu lebih dari 18.000.
Soal nomor 15, pasien mengeluh nyeri ulu hati sejak lama. Pada pemeriksaan didapatkan H. pylori. Terapi yang paling tepat pada pasien tersebut adalah A. PPI plus azitromisin plus clindamycin, B. PPI plus amoxicillin plus metronidazole, C. PPI, amoxicillin, clarithromycin, D. Sucralfate, PPI, dan antasida, E. Antasida, ranitidin, dan demporidon. Nah, itu dia teman-teman untuk soal SKB Formasi Dokter. Semoga soal-soal ini bermanfaat untuk bahan belajar kalian. Dan kunci jawabannya ada di akhir video. Jangan lupa cocokkan jawaban kalian dan komen berapa benar dan berapa salah di kolom komentar.